Halo, kembali lagi dengan saya Alivia Arinabila dari NIM 253141048 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1B. Nah, di sini saya ingin mereview materi yang berjudul aliran Mu'tazilah. Nah, kalian tahu nggak apa itu aliran Mu'tazilah? Mari ikuti keseruannya. Nah, kita ke latar belakangnya dulu ya. Latar belakang ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, seperti sifat-sifat Tuhan dan hubungan Tuhan dengan manusia. Dalam ilmu kalam juga mempelajari firqah. Salah satunya adalah firqah Mu'tazilah yang bakal kita bahas hari ini. Nah, firqah ini muncul pada abad ke-8 Masehi dan menekankan rasionalitas serta kebebasan manusia dalam beragama. Mereka berpengaruh di masa dinasti Abbasiyah. Mu'tazilah juga dikenal karena menekankan pentingnya akal dalam memahami agama dan menolak adanya taklid buta. Mereka itu memiliki 5 prinsip dasar. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, al-adl. Yang ketiga, al-wa'du wa al-wa'id. Yang keempat, al-manzilah, bayan manzilaitin, dan amar bi al-ma'ruf wa nahi an al-munkar. Namun, ajaran mereka disangkal oleh kelompok aswaja. Penting untuk memahami perbedaan pandangan dan mengembangkan toleransi antar kelompok dalam kehidupan beragama. Dengan demikian, umat Islam dapat tetap bersatu dan menghadapi tantangan zaman dengan bijak. Nah, sekarang kita ke sejarahnya ya. Sejarah dari firqah Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah aliran Islam rasionalis yang muncul di Basra, Irak pada abad ke-8 Masehi. Mereka menekankan penggunaan akal dalam memahami agama dan percaya bahwa kebebasan manusia serta keadilan Tuhan. Mu'tazilah memiliki 5 prinsip dasar, yaitu tauhid, al-adl, al-wa'du wa al-wa'id, al-manzilah bayan al-manzilaitin, dan amar bi al-ma'ruf wa nahi an al-munkar. Mereka berpengaruh di masa dinasti Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Namun, kemudian disangkal oleh Aswaja. Warisan Mu'tazilah masih mempengaruhi pemikiran Islam, terutama dalam bidang ilmu kalam dan filsafat. Mereka juga memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Nah, yang sekarang yaitu sekte-sekte Mu'tazilah. Yang pertama ada Huzailiyah. Huzailiyah merupakan para pengikut Abu Huzail Hamdan bin Huzail al-Alaf tahun 135 sampai 235 Hijriah. Pendapatnya diantaranya iradah Allah tidak ada tempatnya, Allah hanya menghendakinya, dan sebagian kalam Allah yang tidak mempunyai tempat seperti amar, nahi, berita, dan sebagainya. Yang kedua, Nazhamiyah. Nazhamiyah adalah para pengikut Ibrahim bin Yasar bin Hani An-Nazom. Pendapatnya diantaranya, ketentuan qadar baik dan buruk berasal dari manusia. Menurutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkuasa untuk menciptakan keburukan dan kemaksiatan karena hal itu tidak termasuk dalam kehendak Allah. Terus, yang ketiga itu ada Jubaiyah. Jubaiyah
pendiri aliran ini adalah Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab al-Jubai 295 Hijriah dan Abu Hashim Abdul Salam 321 Hijriah. Kedua tokoh ini termasuk kelompok Mu'tazilah Basroh. Jubaiyah adalah cabang dari aliran Mu'tazilah yang didirikan oleh Abu Ali al-Jubai dan menekankan keadilan Tuhan serta kebebasan manusia dalam berbuat. Setelah itu, kita masuk ke konsep ajaran Mu'tazilah. Dalam pandangan Mu'tazilah, jika sifat-sifatnya berdampingan dengan keabadiannya, maka akan ada wujud kekal selain Allah Subhanahu wa taala atau banyak wujud kekal. Ajaran Mu'tazilah menolak dan mengingkari sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Mereka percaya ada konsep akidah aliran Mu'tazilah secara umum. Mu'tazilah mengembangkan pemikirannya melalui pendekatan logis dengan tujuan untuk menyucikan Tuhan dari segala hal yang dapat mencemari kesatuan dan kebaikannya. Apabila ada bagian dari Al-Quran atau Sunnah yang dianggap menyimpang dan merusak pengertian tentang kesatuan dan kebaikannya, mereka akan menafsirkannya agar sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh akal sehat. A few moments later. Nah, setelah itu berikutnya adalah prinsip Mu'tazilah. Prinsip Mu'tazilah yang pertama, at-tauhid, keesaan Tuhan dalam Mu'tazilah. Mu'tazilah percaya bahwa Tuhan itu esa, tunggal, dan tidak memiliki sekutu. Sifat-sifat Allah adalah esensi dari Allah sendiri, bukan terpisah. Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah, bukan firman-Nya. Manusia tidak dapat melihat zat Allah karena sifatnya, dan tiada tara dan melampaui batas indera manusia. Yang kedua, al-adl, keadilan Tuhan. Mu'tazilah percaya bahwa Tuhan itu adil dan tidak zalim. Dia tidak berbohong. Dia tidak menyiksa tanpa alasan dan tidak membebani manusia melebihi kemampuannya. Keadilan Tuhan mencakup menepati janji, mengutus rasul, memberikan rizki, dan lain-lain. Al-adl adalah tentang keunikan perbuatan Tuhan, sedangkan tauhid adalah tentang keunikan dirinya. Al-wa'idu wa al-wa'id, janji dan ancaman. Mu'tazilah percaya bahwa Tuhan akan memberikan imbalan kepada orang baik dan menghukum orang jahat. Nah, manusia memiliki kebebasan untuk memilih, dan Allah akan menilai mereka berdasarkan tindakan mereka. Pelaku dosa besar akan masuk neraka, tapi dengan siksaan lebih ringan daripada orang-orang kafir. Konsep ini disebut posisi tengah dan menunjukkan keadilan Tuhan yang sempurna. Terus yang keempat, al-manzilah bain al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Mu'tazilah percaya bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar selain syirik itu berada di tengah-tengah antara mukmin dan kafir. Mereka akan ditempatkan di neraka, tapi dengan siksaan lebih ringan daripada orang kafir. Prinsip ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis serta dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Terus yang terakhir, al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu an al-munkar, memerintahkan kebaikan dan melarang berbuat keburukan. Mu'tazilah percaya bahwa perintah berbuat baik dan larangan berbuat buruk harus disampaikan melalui penjelasan, bukan paksaan. Kekerasan hanya digunakan
jika penjelasan tidak memadai. Namun, sejarah menunjukkan bahwa Mu'tazilah pernah menggunakan kekerasan dalam menyebarkan ajarannya. Terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, dari pemaparan materi di atas, dapat kita ketahui bahwa Firqah Mu'tazilah merupakan salah satu aliran teologi Islam yang lahir pada abad ke-8 di kota Bashrah dan Kufah sebagai respon terhadap pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang sifat Allah, keadilan, dan kebebasan manusia. Paham ini menonjol karena menekankan peran akal dan rasio dalam memahami wahyu, sehingga mereka berusaha mencari keseimbangan antara teks suci dan pemikiran rasional. Ajaran Mu'tazilah yang paling terkenal adalah keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk dan bukan kalam Allah yang kekal, serta bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dalam memilih perbuatan demi menegakkan keadilan Tuhan. Di dalam Mu'tazilah terdapat beberapa kelompok seperti Basiliyah, Huzailiyah, Nazamiyah, dan Jubaiyah yang masing-masing dengan pendekatan pemikiran yang berbeda. Dengan hal ini, memahami sejarah dan ajaran Mu'tazilah membantu kita mengapresiasi keberagaman tradisi teologis Islam dan pentingnya sikap toleransi terhadap perbedaan pandangan dalam menjaga kesatuan umat. Nah, terima kasih. Itu merupakan video review dari saya tentang kelompok Mu'tazilah. Terima kasih sudah mendengarkan.